Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Untuk pertemuan ke-10 ini, untuk mata kuliah kewirausahaan 1, saya akan membahas tentang permodalan, break-even point, dan net present value atau NPV. Oke, kita mulai saja. Untuk di break-even point, net present value ini saya akan membahas tentang tujuan perusahaan terlebih dahulu ya. Tujuan perusahaan secara umum adalah yang pertama, mencapai atau memperoleh laba maksimal untuk kemakmuran pemilik perusahaan. Di kepemilik perusahaan ini ada pemegang saham gitu ya. Nah, bagaimana sih memaksimalisasi kemakmuran pemilik atau pemegang saham hingga dapat diperoleh melalui yang pertama itu laba per lembar saham atau earning per share, kemudian price earning ratio, harga saham dibagi EPS, kemudian tingkat bunga bebas risiko, kemudian tingkat kepastian operasi perusahaan. Kemudian tujuan berikutnya menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian bagaimana tujuan manajemen keuangan antara keuntungan dengan nilai saham. Maksimalisasi keuntungan dan maksimalisasi nilai saham dengan demikian merupakan dua hal yang berbeda kan ya. Nilai saham akan ditentukan oleh banyak faktor, keuntungan perusahaan, resiko, dan faktor lain. Harga saham yang terjadi merupakan konsensus yang terjadi di pasar keuangan terhadap prospek dan resiko perusahaan di masa mendatang. Harga tersebut mencerminkan informasi besarnya aliran kas, timing, resiko, dan lainnya yang dianggap relevan oleh investor. Setelah kita mengetahui tujuan perusahaan, kemudian kita ke manajemen keuangan. Di sini ada 3 aktivitas utama dalam manajemen keuangan. Yang pertama, aktivitas pendanaan merupakan kegiatan manajemen perusahaan untuk mencari sumber dana atau modal untuk membiayai kegiatan bisnisnya. Aktivitas pendanaan ini dapat dilihat dari laporan neraca di sisi liabilitas dan ekuitas. Sumber dana berasal dari sumber eksternal dan internal. Dengan saya dilihat dari ini saya bikin untuk sumber dana ini, dilihat dari gambar, ada sumber eksternal melalui liabilitas jangka panjang dan jangka pendek, kemudian saham. Kemudian dari sumber internal dari apa saja sih gitu kan ya. Dari sini ada laba ditahan, penyusutan, amortisasi, depresi. Dan yang terakhir ada penjualan aset tetap dan lain-lain. Itu untuk sumber dananya. Kemudian untuk manajemen keuangan untuk aktivitas utama berikutnya. Yang kedua adalah aktivitas investasi. Merupakan kegiatan penggunaan dana untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya dan resiko yang pasti ya sekecil-kecilnya. Aktivitas investasi dapat dilihat pada neraca di sisi aset. Aktivitas investasi atau penanaman modal dapat dilakukan pada 3 jenis aset. Yang pertama aset real. Nah, di sini aset real ini dibagi lagi, terdiri gitu ya antara aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu seperti modal kerja, sedangkan aset tetap itu terdiri dari tanah, gedung, peralatan mesin. Kemudian aset finansial. Aset finansial itu seperti sekuritas, saham, dan obligasi. Kemudian aset tidak berwujud, misalnya itu hak paten dan goodwill. Kemudian manajemen keuangan aktivitas berikutnya adalah aktivitas bisnis, adalah kegiatan untuk mencari laba tetap melalui aktivitas penjualan barang atau jasa, efisiensi biaya yang menghasilkan laba. Aktivitas itu dapat dilihat dari laporan laba, nilai rugi atau yang terdiri dari unsur pendapatan, beban, laporan laba rugi. Dalam aktivitas bisnis, keputusan penting mengenai pengelolaan aset ditujukan untuk mengoptimalkan pengalokasian dana yang telah diperoleh sesuai dengan jangka waktu yang manfaat yang didanai. Oke, itu saja gambaran umum dari pertemuan ke-10 ini. Mohon maaf jika masih kurang saya menyampaikan materinya, nanti akan saya sambung lagi di pertemuan ke-11. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.